Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga anak-anak bapak diberikan kesehatan yang melimpah, rezeki dan umur yang panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk masa depan kita yang lebih cerah nantinya. Anak-anak bapak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang subtema 2, yaitu tentang hewan sahabatku. Materi yang ada dalam video ini berkaitan dengan PPKN dan IPA. Anak-anak bapak semuanya, untuk mendukung perkembangan channel ini, silakan subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng notifikasi untuk mengingatkan bahwasanya upload video terbaru dari channel ini. Terima kasih anak-anak bapak sudah melakukan subscribe, like, dan komen. Sebelum mulai pembelajaran, bapak tidak akan lupa mengingatkan anak-anak bapak tentang protokoler kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Gunakan masker dimanapun kita berada, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum dan sesudah beraktivitas, makan makanan sehat dan bergizi, serta rajin berolahraga, dan selalu berdoa agar diberikan kesehatan, kebugaran dalam beraktivitas kepada Sang Pencipta. Anak-anak bapak semuanya, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, marilah kita dengarkan dan kita simak ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pembelajaran kita. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Kita lihat artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat manusia seperti kamu juga. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun yang ada dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan kembali. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik dari Tuhan Yang Maha Esa. Apa saja yang akan kita pelajari pada subtema 2, tema 1 ini? Yang pertama adalah penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. Yang kedua adalah anak-anak bapak nanti akan menganalisis perkembangbiakan hewan. Yang ketiga, anak-anak bapak akan mengetahui kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN dan menentukan ide pokok dari teks. Dalam video ini yang akan kita pelajari adalah penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat dan menganalisis perkembangbiakan hewan. Nah, kita akan menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat dalam kehidupan sehari-hari kita. Sila keempat itu berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Nah, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kegiatan di kelas, anak-anak bapak pernah melakukan diskusi terkait dengan kegiatan pembelajaran. Itu merupakan salah satu bentuk dari penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Selain itu, masyarakat juga melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan ikut serta dalam kegiatan pemilu. Masyarakat yang berusia di atas 17 tahun, warga Indonesia, nanti akan wajib dan ikut melaksanakan kegiatan pemilu. Dari 3 contoh ini merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Materi berikutnya yaitu menganalisis perkembangbiakan hewan. Nah,
Anak Bapak silakan melihat gambar 6 buah. Nah, dari gambar ini kira-kira bagaimana hewan ini berkembang biak? Ini ada kata ikan, lalat, burung puyuh. Kemudian ini adalah unggas. Dan ini adalah serangga. Berdasarkan gambar yang telah dilihat, bagaimana perkembangbiakan hewan tersebut? Kira-kira berkembangbiak dengan cara bagaimana? Bagus. Hewan tersebut berkembangbiak dengan cara bertelur atau dengan cara ovivar. Hewan yang bertelur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah telur akan dierami sampai menetas. Ini terjadi pada unggas seperti sa, burung puyuh, ayam, bebek, dan itik. Kemudian tidak mempunyai daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Karena hewan tersebut bertelur, maka dia akan mengerami untuk unggas ya. Nah, anak-anak Bapak, contoh lain dari hewan ovivar adalah serangga, ayam, angsa, burung, ikan, dan katak. Nah, ini mungkin gambar yang baru anak Bapak lihat. Ini adalah salah satu contoh dari hewan ovivar atau hewan bertelur. Namanya adalah platypus. Nah, kita lihat kembali gambar berikutnya. Di sini ada 6 buah gambar. Yang pertama gambar jerapah, gajah, kuda, kucing, kemudian kalumba-lumba dan ikan paus. Kira-kira hewan ini berkembangbiak dengan cara bagaimana? Bagus. Hewan tersebut berkembangbiak dengan cara beranak atau vivivar. Bagus anak-anak Bapak semuanya. Hewan yang beranak memiliki ciri-ciri. Yang pertama terjadi pada hewan mamalia atau hewan menyusui, memiliki kelenjar susu, mempunyai daun telinga. Penutup tubuh hewan vivivar adalah rambut. Ini bagi kuda, contohnya kucing. Individu baru dilahirkan dari induknya. Jadi ada anak dan ada induk. Anaknya dilahirkan dari induknya. Jadi hewan itu beranak. Maka perkembangbiakannya dinamakan dengan vivivar. Apa saja contoh dari hewan lain yang melakukan perkembangbiakan dengan cara beranak? Pertama adalah harimau, singa, kerbau, sapi, zebra, unta, dan lainnya. Nah, ini ada 3 buah gambar yang telah Bapak kasih ini. Di sini ada kadal, ular, dan ikan pari. Kira-kira kadal, ular, dan ikan pari ini berkembangbiak dengan cara bagaimana? Ya, bagus. Hewan tersebut berkembangbiak dengan cara ovovivivar atau beranak dan bertelur. Bagus anak-anak Bapak semuanya. Apa saja ciri-ciri dari hewan ovovivivar? Pertama, embrio berkembang dalam telur dan telur berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Kemudian cadangan makanan berasal dari telur dan bukan dari tubuh induknya. Berbeda dia dengan ovivar dengan cara bertelur tadi, telur akan dikeluarkan dan dierami oleh induknya. Sedangkan ovovivivar, telur tersebut berada dalam tubuh induknya, kemudian akan menetas baru keluar dari tubuh induknya. Bagus sekali anak-anak Bapak semuanya. Jadi materi yang sudah kita pelajari adalah tentang menganalisis sila Pancasila yang keempat yang berkaitan dengan musyawarah dan mufakat. Kemudian perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur atau ovivar, dengan cara beranak vivivar, dan beranak dan bertelur yaitu ovovivivar. Nah, anak-anak Bapak semuanya, silakan pahami dan selalu belajar dengan baik di rumah.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita simak ayat Al-Quran tersebut. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Nah, ini adalah surat An-Nahl ayat 5. Artinya, dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagiannya kamu makan. Jadi semua hewan diciptakan oleh Tuhan, hewan ternak itu dapat bermanfaat bagi manusia. Maka kita harus melestarikan, menjaganya dengan baik supaya hewan tersebut memiliki manfaat bagi kita dan kita bisa melangsungkan kehidupan kita di bumi ini. Kemudian ada ayat kedua dalam Al-Quran. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ini adalah surah An-Nahl ayat ke-8. Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu dapat menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahui. Maka semua yang ada diciptakan oleh Tuhan ini, baik hewan maupun tumbuhan, adalah kegunaannya untuk manusia. Maka kita wajib untuk menjaga dan melestarikannya. Baiklah anak-anak bapak semuanya, terima kasih. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Selamat belajar anak-anak bapak. Jangan lupa selalu belajar di rumah, giat belajar. Kemudian anak-anak bapak selalu ingat bahwasanya belajar itu bukan ketika ujian saja, tetapi belajar selalu dan setiap saat ketika kita berada, baik itu di rumah maupun di sekolah, sehingga kita bisa dapat memahami materi dengan baik. Terima kasih anak-anak bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.